Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kabar baik ya, bahagia, sehat, dan berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman gimana hari ini? Ada kabar baik yang selama ini ditunggu-tunggu? Sudah datangkah? Bagi yang belum, mudah-mudahan segera datang ya kabar baik yang ditunggu-tunggu itu. Amin ya robbal alamin. Hari gini ada nggak ya orang yang kerja tapi nggak perlu dibayar? Mana ada ya, siapa juga yang mau. Kerjaan apa yang sekarang yang benar-benar gratis, free, benar-benar free, bebas gitu ya, tanpa digaji sama sekali? Nggak ada ah. Bahkan kayaknya sekarang kayak apa ya, Dasawisma, Posyandu, itu juga kayaknya udah ada fee-nya ya, udah ada ucapan terima kasihnya gitu loh dari pemerintah. Terus sekarang kerjaan apa ya, yang kerjaan itu berat banget, tapi nggak pernah ada gajinya. Dari yang lebih nyakitinnya lagi, kayak dianggap sepele aja gitu sama orang-orang, kayak dianggap bukan pekerjaan. Apa kira-kira? Ya, bener, pekerjaan ibu rumah tangga. Kenapa gitu bun? Ya iya aja ya, udah kerjanya capek, istirahatnya nggak jelas kapan waktunya, nggak ada istilah cuti, nggak ada bonus, nggak ada kenaikan pangkat, pokoknya apalah, nggak ada apresiasi lagi tuh ditambah satu lagi. Kadang-kadang nggak semua orang sebenarnya sanggup loh jadi ibu rumah tangga yang bener-bener full di rumah gitu ya, bener-bener ngehandle semuanya sendiri. Makanya kayaknya saya nggak berlebihan ya kalau saya bilang pekerjaan yang perlu diapresiasi itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga itu hebat loh, kuat-kuat loh. Karena kenapa? Karena mereka melakukan banyak pengorbanan yang memang pengorbanan yang mereka lakukan itu kadang-kadang nggak semua orang bisa lihat. Yang paling sering dihadapin sama ibu rumah tangga itu ya menghadapi nyinyiran orang lain. Ya, kadang-kadang sering banyak gitu komentar negatif atau mungkin juga opini, pendapat gitu ya yang merendahkan seorang ibu rumah tangga yang katanya di rumah aja, yang katanya nggak menghasilkan uang, yang katanya cuma belanja-belanja aja gitu ya. Emang lumayan misteri juga sih ya, sebetulnya orang-orang yang suka nyinyirin hidup orang lain itu ada masalah apa sih sebenarnya sama hidupnya dia ya? Sampai-sampai kita harus berjuang banget gitu buat tetap bisa santai ngadapin makhluk-makhluk yang kayak begini. Apa biarin aja lah mereka menggonggong ya, kita mah tetap aja berlalu. Tapi kan masalahnya bun, orang itu ada yang tipenya cuek gitu ya, bodo amat. Ada juga yang tipe perasa. Nah, justru itu tuh letak perjuangannya. Harus kuat-kuat kuping, mentalnya baja, otot kawat, tulang besi. Jangan direspon ah, cuekin aja. Selagi kita nggak minta apa-apa sama dia, penting amat sih dia buat dipikirin. Sebuah cangkir itu nggak akan pernah terisi kalau tekonya sendiri kosong. Begitu juga dengan anak-anak, nggak mungkin dapat kebahagiaan dari ibunya kalau ibunya sendiri nggak bahagia. Ibunya sendiri selalu ngerasa sedih, selalu ngerasa insecure. Maka dari itu, yuk ibu-ibu, kita fokus sama diri kita aja, sama keluarga kita aja. Sayang, kamu pernah main air kan? Banyak percikan kan? Ya, anggap aja omongan orang itu kayak percikan. Cuma buat rame-ramein hidup kita aja. Ngomong-ngomong soal nyinyirin, nyinyirin. Tapi sebenarnya sama aja sih, Bun. Bukan cuma masalah ibu rumah tangga aja sebenarnya kalau dinyinyirin, dijulitin, dijutekin gitu ya. Ibu-ibu yang bekerja juga ngalamin hal yang sama kok. Cuma mungkin yang beda itu orang yang ngomonginnya siapa gitu ya. Terus tempatnya, terus masalahnya apa, paling bedanya di situ aja. Tapi kalau untuk ada yang nggak suka sama saya gitu kan, itu nggak cuma ibu rumah tangga sebenarnya ya, karena dimanapun kita pasti ada aja hatersnya. Kita nggak perlu jadi artis lagi buat dapetin haters, ada aja. Cuma permasalahan mungkin kita kalau keluar pakai bajunya nggak pernah matching, bisa diomongin orang, bisa. Perkara kita lebih sering di rumah daripada di luar rumah, diomongin tetangga, bisa jadi masalah, bisa. Terus gara-gara kita kalau nganter anak sekolah langsung pulang lagi, nggak nunggu di sekolahan, nggak pernah ikut makan-makan, ngobrol-ngobrol, jadi masalah, bisa, bisa. Nah, makanya kenapa nyinyiran orang itu dianggap sebuah perjuangan ya, untuk tetap bikin hati atau bikin waras para ibu rumah tangga. Karena yang namanya omongan orang ya keluar dari mulut orang itu ingatnya akan lama gitu loh, dibandingkan kalau kita luka fisik gitu ya, gampang ngobatinnya, tinggal dikasih obat aja kelihatan di sebelah mana berdarahnya gitu. Tapi kalau hati yang udah sakit, ngobatinnya kan lumayan ya, butuh effort, butuh usaha banget gitu. Perjuangan berikutnya adalah tetap memilih jadi ibu rumah tangga meskipun mungkin sebenarnya bisa untuk bekerja, punya ijazah punya gitu ya,
Terus pengalaman mungkin ada juga, cerdas juga, pokoknya punya modal lah untuk dipakai kerja. Tapi kenapa tetap memilih untuk di rumah ngurus anak-anak, rela buat direndahin orang bahkan kadang-kadang, dan ya udahlah biarin aja orang mau ngomong apa. Kan kadang ada suka yang ngomong, sekolah tinggi-tinggi nyapa-nyapain aja, buang-buang duit, buang-buang waktu, ujung-ujungnya cuma di rumah. Dan itu kan sebuah perjuangan ya, ngadepin ucapan-ucapan kayak gitu. Lagian kenapa sih sekolah tinggi-tinggi cuma mau di rumah aja ngurus anak? Ya itu dia perjuangannya gitu ya. Meskipun sebenarnya bisa berkarir, bisa punya uang sendiri, toh tapi tetap memilih untuk tetap di rumah, ngurus suami, ngurus anak gitu ya. Supaya bisa ngasih perhatian penuh sama anak-anaknya, bisa bikin masakan setiap hari untuk orang-orang di rumah gitu ya. Dan pastinya tujuan terbesar adalah supaya bisa mendidik dengan ilmunya sendiri ya kan. Berikutnya adalah berusaha setengah mati untuk tetap waras. Aduh, ini perjuangan apa lagi ini? Iya ya teman-teman, setelah nikah terus punya anak, diam di rumah 1 kali 24 jam gitu ya. Begitu anak lahir, kita di rumah cuma sama dia aja gitu ya. Kalau yang mungkin merantau atau udah pisah gitu ya dari rumah orang tua, ada masalah apa-apa kita kerjain sendiri, kita ngatur sendiri gitu ya. Nanti anak udah gede dikit mulai ngoceh, permasalahannya lain lagi. Waktu kecil kita harus bawa kemana-mana, udah mulai jalan kita harus ngikutin dia kemana-mana ya kan. Dulu sebelum bisa ngomong kita ajarin biar dia bisa ngomong, begitu udah bisa ngomong segala ditanya terus akhirnya kita bilang, dek diem dulu ya dek gitu. Nah kadang perubahan-perubahan itu yang bikin stres, belum lagi nanti ada tuntutan dari luar ya. IRT harus begini, harus begitu, capek deh. Dan rata-rata semua ibu rumah tangga itu ngadepin itu tuh sendiri. Meskipun di luar mungkin hahaha gitu ya sama teman-temannya, curhat, saling ngetawain nasib satu sama lain gitu. Tapi kan begitu udah sampai rumah tetap menghadapinya itu sendiri. Belum lagi kadang-kadang ada yang suka cerita, aduh bun saya mah di rumah udah ngerjain semuanya sendiri, suami saya kalau pulang boro-boro mau bantuin jagain anak, dia bilang capek kerja langsung makan, mandi, langsung tidur, sementara saya nggak ada waktu istirahatnya padahal saya pengennya gantian gitu ya. Ada lagi yang ceritanya tuh, aduh saya pusing banget, saya kadang-kadang sakit hati deh sama suami saya. Udah tahu di rumah tuh anak-anaknya tuh nggak mau diem, semuanya serba diberantakin. Meskipun saya udah beberes bun, tapi sore-sore itu pas ayahnya pulang, rumah tuh diberantakin. Yang bikin patah hati tuh bukan karena rumahnya berantakan bun, tapi karena suami kalau pulang kerja nanyanya, di rumah ngapain aja sih rumah berantakan kayak begini? Ini untuk para suami nih, dan untuk para calon suami, calon ayah, jangan pernah sekali-kali kalian mengeluarkan kalimat kayak tadi ya. Ngapain aja sih di rumah berantakan banget. Emang dikira ngapain? Gali sumur, guling-guling di laut. Tenang aja, rumah tuh pasti udah diberesin. Tapi namanya kita masih punya anak kecil ya, berantakan sesekali mah wajar-wajar aja. Dinikmatin aja dulu. Perjuangan berikutnya adalah nggak punya banyak teman. Yang mungkin dulu sebelum nikah itu kemana-mana temannya banyak gitu ya, ada di sana dan di sini. Tapi begitu nikah gitu ya, fokusnya itu sama anak, sama suami, sama rumah. Akhirnya lama-kelamaan satu persatu teman-temannya itu hilang gitu ya. Terus di luar rumah juga mungkin bertetangga kurang karena sibuk ngurusin rumah. Dari mulai anak kecil, nanti anak udah mulai sekolah, sibuk sama urusan sekolahnya, sama PR-nya dan segala macam. Jadi memang bertemannya tuh hanya benar-benar cuma sama anak sama suami. Dan ini kan sebuah perjuangan. Ini akan menimbulkan perasaan kesepian. Makanya kadang-kadang banyak ibu rumah tangga yang akhirnya scrolling gitu ya. Lihat-lihat kehidupan orang lain, lihat-lihat orang yang dikenal ataupun enggak. Bahkan kadang-kadang kita tuh ngeliat media sosial justru ngeliatin orang-orang yang gak kita kenal gitu ya. Nah itu mungkin efek dari karena kesepian itu kali, ya kan? Jadi kita lebih senang lihat-lihat, ada yang lucu-lucu mungkin senangnya, ada yang jadinya nonton drakor mungkin gitu ya. Nah ini yang terakhir adalah mengesampingkan kebutuhan pribadi. Ini perjuangan bukan? Iya perjuangan banget pastinya. Kayak misalnya ya, ini sebagai contoh ya, seorang perempuan yang dulu mungkin tinggal sama orang tuanya, tempat tinggal gratis, makan gratis, semua gratis ya. Dia gajian misalnya kerja, punya gaji, ngasih ke orang tuanya, ya sewajarnya aja gitu ya. Boleh dibilang itu kayak cuma sebatas syarat bahwa anak ini ingat sayang sama orang tuanya kayak gitu ya. Terus semua kebutuhan dia bisa beli sendiri, ini itu tanpa pikir panjang. Begitu menikah, punya anak,
akhirnya dia dihadapkan mau ngurus anak sendiri atau mau tetap kerja, memilihlah untuk di rumah. Otomatis pemasukan kan cuma dari suami gitu ya. Dan akhirnya jadi kalau mau beli apa-apa itu mikir 9-10 kali gitu. Cukup nggak ya kira-kira uangnya gitu. Nanti kan suami saya gajiannya masih lama kayak gitu ya. Sebenarnya pengen beli ini, tapi nggak usah deh, takut nanti ada kebutuhan. Nah, kadang-kadang kan kayak gitu. Mungkin kadang-kadang ketemu saat dimana kangen gitu masa-masa dulu sebelum nikah sebenarnya, dimana mau beli apa-apa tuh rasanya bebas. Dimana mau beli apa-apa itu rasanya nggak ada beban pikiran, nggak ada perasaan bersalah kayak gitu ya. Pokoknya lepas aja. Nah, kalau sekarang lebih banyak pertimbangan lagi. Dan itu adalah sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan juga. Nah, untuk para ibu yang sekarang lagi di rumah, jangan berkecil hati, nggak usah galau, tenang aja. Kita semua punya ladang pahala masing-masing. Lakukan aja yang terbaik dan berbanggalah karena tidak semua wanita sanggup menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.